Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-hadi ila siratil mustaqim, al-qail wadzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wassalatu wassalam ala habibillah sayyidil makhluqin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imamil hadin wal muhtadin, al-qail utlubul ilma walau bisin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji syukur pada Allah yang masih memberikan kesempatan umur kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan selalu umur kita umur yang barokah fi ta'atillah, di dalam ketaatan pada Allah dan Rasul. Keutamaan solawat terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW, baik itu solawat ma'thur atau solawat ghairu ma'thur, solawat yang diajarkan Kanjeng Nabi atau solawat yang tidak pernah dikenal lafaznya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti solawat nariyah, itu tidak dikenal di zaman Kanjeng Nabi. Seperti solawat tibil qulub, itu pun tidak dikenal di Kanjeng Nabi. Tetapi boleh kita mengamalkannya, terkecuali solawat-solawat bakas singarang ulama-ulama Wahabi, haram membacakan solawatnya pun. Ada dari kalangan mereka yang melarang tentang solawat ghairu ma'zur, yang tidak dikenal di zaman Kanjeng Nabi. Katanya mereka tidak tanggung-tanggung langsung menyesatkan, bahkan kebencian mereka terhadap solawat-solawat ghairu ma'zur yang dikarang oleh wali-walinya Allah tidak tanggung-tanggung, mereka langsung menyesatkan dan menahli nerakakan. Alhamdulillah kita semuanya bukan dari golongan mereka. Mereka tidak faham atau mereka ditutup matanya oleh Allah, ditutup hatinya oleh Allah. Padahal Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beberapa asar hadis disebutkan beliau mengarang solawat yang tidak pernah dikenal di zaman Kanjeng Nabi. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas pun mengarang solawat yang tidak pernah dikenal di Rasulullah. Itu solawat dikarang oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Abbas pun, Sayyidina Imam Syafi'i dan 4 madhab atau lama-lama sekarang tidak dikenal di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sahabat Sayyidina Ali mengarang solawat setelah wafatnya baginda Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Abbas pun mengarang solawat setelah wafatnya Kanjeng Nabi. Kalau dikatakan kaum Wahabi kullu bid'ah dhalalah, berarti Sayyidina Ali ahli sesat. Berarti Sayyidina Abdullah bin Abbas pun sesat, finnar. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah cukuplah wahai saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ya. Yang diharamkan itu apabila kaum Wahabi membuat solawat, kita haram, bahkan diancam masuk nerakanya Allah kalau kita ngamalna solawatnya Wahabi. Paham? Solawat-solawat yang kita bacakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Solawatlah kalian kepadaku, kata Nabi, dimanapun kalian berada, solawat kalian itu pasti sampai kepadaku. Kanjeng Nabi. Qala Sayyidi Abdul Wahid Asy-Sya'rani fi tarjamati Sayyidi Abil Mawahib Asy-Syadili rahimahullah ta'ala,
Qala Abul Mawahib, berkata Abul Mawahib, ra'aitu sayyidal alamin. Ada seorang walinya Allah yang berkata bahwasanya aku melihat pemimpin alam, sayyidal alamin, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, salatullahi ashran liman shalla alaika marratan wahidah, hal dzalika liman kana hadiral qalbi. Wahai utusan Allah, solawatnya Allah 10 kali terhadap orang yang bersolawat kepada paduka 1 kali, apakah itu solawat yang dibacakan oleh orang yang hatinya hudur, oleh orang yang bacaannya fasih? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, la, tidak, bal huwa likulli musallin alayya walau ghafilan. Tidak, pahala itu Allah berikan bagi siapapun orang yang membacakan solawat kepadaku, kata Nabi, walau ghafilan, walau dalam hati yang lalai. Fayu'tihillahu amsalal jibal. Bahkan bukan cuma itu, Allah berikan kepada orang yang membacakan solawat sekali dengan hati yang lalai, Allah pun memberikan pahala segede gunung. Bahkan milal malaikati tad'u lahu, bahkan golongan para malaikat pun mendoakan kepada orang yang membacakan solawat kepada Nabi 1 kali, walau ghafilan, walaupun membacanya dalam keadaan lalai. Wa tastaghfiru lahu, dan malaikat pun memohonkan ampun kepada Allah bagi orang yang membacakan solawat dengan hati yang lalai. Fa amma idza kana hadiral qalbi, adapun orang yang membacakan solawat dengan hati yang hudur, dengan hati yang penuh rindu, dengan hati yang penuh ingin bertemu, dengan hati yang penuh dengan cinta kepada Nabi, fala ya'lamu thawaba dzalika illallah ta'ala. Tidak ada orang yang mengetahui, malaikat yang mengetahui, makhluk Allah yang mengetahui pahala gedenya orang yang membaca solawat dengan hati rindu pada Nabi, dengan hati khusyuk, dengan hati hudur, kecuali pahala hanya yang mengetahui itu Allah subhanahu wa ta'ala. Solawat itu bisa membimbing kita, solawat itu bisa membimbing kita. Kita bacakan hati kita yang merasa diri kita ini susah ya untuk ibadah, malas kanggone apa gitu, hal-hal yang baik. Karena istiqomahnya orang itu membacakan solawat ning Kanjeng Nabi, karena solawat itu nur, solawat itu cahaya, sedangkan cahaya itu adalah ilmu. Al-ilmu nurun, Allah berikan dalam hati dia qiyam, dalam hati dia taufik, dalam hati dia hidayah. Kalau kita hobi senang baca solawat ning Kanjeng Nabi, solawat itu adalah pembimbing, solawat itu adalah syekh, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam syekhu man la syekha lahu. Solawat ning Kanjeng Nabi itu sebagai pembimbing bagi umat orang yang tidak mempunyai pembimbing, bagi umat yang tidak mempunyai guru, bagi umat yang tidak mempunyai mursyid, maka solawat itu adalah sebagai pembimbing. Fala tahtaju ila syekh, dan ketika kita membaca solawat tidak dibutuhkan namanya syekh. Artinya barangkali kita bisa solawat, tahu solawat, kita pengen gemar untuk bisa baca solawat ning Kanjeng Nabi, karena senang ning Kanjeng Nabi, karena cinta ning Kanjeng Nabi, terus baca saja, karena tidak dituntut untuk mendapatkan bimbingan langsung dari seorang syekh ya, seorang syekh. Fala tahtaju ila syekh wala ila hudur, dan tidak dituntut harus hudur, harus fasih, harus benar bacaannya.
Kalau kemampuannya kita seperti itu, segini, bacakan Iqra, bacalah semampunya. Dan keutamaannya lagi wabil huduri akmal. Adapun dengan hati yang hudur, dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang penuh rindu karo Kanjeng Nabi, maka itu akmal, lebih sempurna, lebih utama. Lagi dengan bimbingan seorang guru, lebih utama juga. Bukan berarti tidak boleh, boleh kalian baca tanpa guru pun boleh, kalau itu solawat khusus ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yubtilu hariya, dan solawat ing Kanjeng Nabi itu tidak dituntut harus ikhlas, harus ikhlas, tidak boleh riya. Boleh riya, tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan kehebatan solawat ning Kanjeng Nabi. Wala yubtilu harriya, tidak membatalkan pahala solawat ning Kanjeng Nabi disebabkan karena riya. Baca solawat dienak-enak akan suarane dengan tujuan ambil diarani wong enak, ambil diarani wong merdu, tetap dia ikut mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah karena keagungan kehebatan solawat ning Kanjeng Nabi. Kita punya istiqomah jam'iyah solawat ning Kanjeng Nabi, pembacaan maulid, pembacaan sejarah, di dalamnya sejarah Kanjeng Nabi, dalamnya pun ada solawat ning Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan Kanjeng Nabi kula sampean kabeh boten pangling malih datang wajah-wajah kula. Allahumma salli wa sallim